Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di belakang Elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok menyala dengan ganas di tangannya. Apa itu? Ucap sosok Feng Zhongze langsung muncul di samping Xiaoyan saat dia bertanya dengan terkejut. Xiaoyan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dengan nyala api yang naik. Darah ini yang mengandung riak energi yang mengejutkan perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zhongze, Muqin Luan, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Xiaoyan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Tidak heran itu tidak terdeteksi. Mata Feng Zhongze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetes darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Wajah cantik Muqin Luan terkejut ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota dari suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu dia bisa dianggap melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini. Pada saat ini dia berkata sedikit menjelaskan. Itu memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa surga setan Phoenix yang telah mencapai kelas Daozun. Ucap Muqin Luan. Untungnya itu tidak ditemukan. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Daozun sudah cukup untuk membuat suku surga setan Phoenix mengarahkan pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ucap Feng Zhongze. Pada saat ini Muqin Luan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah seperti apa yang akan dibawa Xiaoyan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Kenapa ekspresi Xiaoyan tidak wajar? Tanya Lin Yan. Feng Zhongze dan Muqin Luan mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. Mata tajam Feng Zhongze dengan cepat merasakan masalahnya dan dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya masih berada di dalam tubuh Xiaoyan. Namun sepertinya dia tidak bisa memaksa darah itu keluar. Ucap Feng Zhongze. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku surga setan Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun konstitusi pada usia jauh lebih rendah daripada surga setan Phoenix. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, kemungkinan seseorang akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya. Ucap Muqin Luan. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya Xiaoyan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar.
sekarang pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksanya keluar. Mari kita lihat situasinya dulu, ucap Feng Zhongze. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, kulit Xiaoyan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Sekilas dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja penampilan luar Xiaoyan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini di bagian dalam tubuh Xiaoyan benar-benar kacau. Energi hijau merah menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Pikiran Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam menyeringai. Awalnya dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering binatang ajaib. Setelah menggunakan 1 tetesan saat menyempurnakan pil obat di Akademi Dalam, dia hanya bisa memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetes darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Sial, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkanmu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Seketika sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak di antara alisnya. Setelah itu dengan lihai menyerbu tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Namun untungnya Xiaoyan berhasil maju ke kelas Daozong. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuh tanpa celah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah yang telah tersebar di seluruh tubuhnya telah berkumpul bersama. Barulah menjadi klaster energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati pada kelompok energi keras ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala api hijau giok melonjak keluar. Barulah menjadi kuali api membungkus klaster energi di dalamnya. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun kemungkinan efeknya akan jauh lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Karena penyempurnaan berulang dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali. Ketika kabut hijau merah itu berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan, perasaan tubuh fisiknya menjadi jauh lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Xiaoyan juga memiliki harapan bahwa jika dia memiliki darah esensi Phoenix kuno yang cukup, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat surga setan Phoenix. Tentu saja persyaratan untuk itu adalah dia mampu menahan penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar terlalu kejam untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin akan meledak karena kekuatannya terlalu tinggi. Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat memikirkan hal ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang luar biasa hebat dalam hal memperkuat tubuh seseorang. Namun jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Hati Xiaoyan terasa dingin saat memikirkan hal ini. Namun jika dia tidak sepenuhnya memperbaiki darah esensi Phoenix kuno ini di dalam situasi ini, itu akan secara liar melesat di sekitar tubuhnya. Kerugian yang ditimbulkannya juga akan cukup besar. Namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan kejam seperti itu pada kekuatannya saat ini. Pada saat ini Xiaoyan tidak diragukan lagi memasuki dilema. Lin Yan menyaksikan tubuh Xiaoyan saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Tampaknya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno, ucap Mu Qingluan. Feng Zhongze juga sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Daozun.
Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun begitu tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar itu akan meledak, ucap Mu Qingluan. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiaoyan buru-buru berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres," ucap Lin Yan. Feng Zhongze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda membengkak. Ini benar-benar kasus apa yang aku katakan menjadi kenyataan. Tubuh Xiaoyan tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dari ledakan tubuh seseorang, ucap Mu Qingluan. Ekspresi Feng Zhongze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur tetapi segera dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. "Guru, saat ini di bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi yang masuk, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah," ucap Mu Qingluan. "Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya pecah karena darah esensi Phoenix kuno ini," ucap Feng Zhongze. Tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita melakukan sesuatu secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaannya, ucap Mu Qingluan. Feng Zhongze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh bengkak Xiaoyan mengatupkan giginya dan berkata, "Jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, aku hanya bisa campur tangan," ucap Feng Zhongze. Hanya orang-orang dari suku surga setan Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan di dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka bisa membuat setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi jauh lebih murni. Namun jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh, ucap Mu Qingluan. Wajah Feng Zhongze dan dua lainnya semua terfokus pada tubuh bengkak Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Xiaoyan benar-benar berubah menjadi orang yang gemuk besar. Ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun dia telah mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zhongze menatap tajam pada tubuh bengkak Xiaoyan. Jari-jarinya sudah perlahan meringkuk tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan beberapa ketajaman muncul. Tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Seketika darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zhongze tidak dapat menahannya lebih lama lagi ketika dia melihat Xiaoyan dalam keadaan seperti itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Seketika aura agung melonjak dari Feng Zhongze bermaksud untuk mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Dengan demikian, kemungkinan besar Xiaoyan akan menderita cedera yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah benar-benar terbuang. Tepat ketika Feng Zhongze akan memberi energi agung ke tubuh Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan telah membuka matanya dengan cepat kemudian membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu dia mengeluarkan teriakan teredam. Sepasang sayap tulang seperti permata dengan cepat menyebar. Gelombang demi gelombang energi hijau merah terlihat dengan mata mereka dengan cepat mengalir ke sayap tulang di punggung Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, tubuh Xiaoyan yang membengkak segera normal. Adegan aneh muncul saat peningkatan jumlah energi hijau merah ini mengalir ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan memanjang. Selain itu, banyak garis hijau merah yang menyebar di sayap tulang. Energi hijau merah merenggangkan ukuran sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah segar,
Ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini Feng Zhongze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan. Terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah sayap surga setan Phoenix, ucap terkejut Mu Qingluan. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiaoyan. Ya, kau seharusnya benar. Saat itu aku juga melihat beberapa iblis tua dari suku surga setan Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap surga setan Phoenix, ucap Feng Zhongze. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku surga setan Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga setan Phoenix ini? Jika suku surga setan Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan besar mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiaoyan, ucap Mu Qingluan. Feng Zhongze sedikit menganggukkan kepalanya. Hahaha, anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak disangka-sangka bahwa anak kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi, tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat sedikit berkedut saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat kelompok Feng Zhongze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir dan berkata, "Maaf, aku tidak berharap hal-hal berakhir seperti ini," ucap Xiaoyan. "Apakah kau baik-baik saja?" ucap Feng Zhongze. Segera Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar melolong ke langit. Teriakan itu bergemuruh. Ada raungan naga yang samar dan tangisan burung Phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Phoenix menangis, naga meraung, ucap tertegun Feng Zhongze. Hati Feng Zhongze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat ke Xiaoyan dan berkata, "Phoenix menangis dan naga mengaum ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Dao gelombang sonik, kekuatan kombinasi ini akan sangat mengerikan. Tanpa diduga, kau memiliki keduanya bersama-sama," ucap Feng Zhongze. Setelah mendengar kata-kata dari Feng Zhongze, Xiaoyan juga sama terkejutnya. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin Yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno ini? Ucap Xiaoyan ragu-ragu sejenak. "Xiaoyan, kau harus menyembunyikan sayap surga setan Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Jika suku surga setan Phoenix menemukan ini, kemungkinan besar kau akan menghadapi masalah besar," ucap Feng Zhongze mengingatkan. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Aku pikir kecepatannya telah meningkat cukup besar. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh sayap ini," ucap Xiaoyan. Kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan bahkan Fei Tian tidak akan bisa mengejarnya lagi. Segera Xiaoyan membalikkan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu dia mengeluarkan kain untuk menyekat darah di tubuhnya. Ketika dia melakukan ini, dia melihat bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya dan kulitnya semakin kuat, dia merasakan kelenturan yang persis seperti kulit binatang. Hal ini menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi tertegun. Dia berkata, "Kulitku ini mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika aku mengambil sedikit lebih banyak, apakah itu akan mengubahku menjadi binatang ajaib?" ucap suara Xiaoyan perlahan. Feng Zhongze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menemukan apapun yang salah selama pemeriksaan rinci tubuhnya.
Segera matanya menatap Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kau baik-baik saja, bisakah kau memberitahuku di mana gurumu berada?" ucap Feng Zongze. Segera tinju Xiaoyan tiba-tiba mengencang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zongze. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.